Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu distribusi binomial. Di sini, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang jumlah keberhasilan dalam percobaan berhasil atau gagal saling bebas dengan setiap hasil percobaan memiliki probabilitas. Di sini, eksperimen berhasil atau gagal disebut percobaan binomial. Yang selanjutnya adalah rumus distribusi binomial, yaitu n faktorial per x faktorial dalam kurung n min x faktorial p pangkat x hi n min z, yang mana p merupakan peluang kejadian yang diharapkan, hi adalah probabilitas, n adalah jumlah total percobaan, dan hi adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Selanjutnya adalah contoh soal distribusi binomial. Seorang siswa menebak jawaban benar salah secara acak pada suatu tes dengan 10 pertanyaan. Tentukan peluang siswa menerka benar sebanyak 8 pertanyaan. Dari soal tersebut diketahui bahwa X adalah 8, yang mana X tadi merupakan peluang kejadian yang tidak diharapkan. Selanjutnya adalah N. N di sini adalah 10, yang mana N merupakan jumlah total percobaan. Dalam soal ini, siswa melakukan menebak jawaban benar salah pada suatu tes dengan 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini merupakan jumlah total percobaan. Selanjutnya adalah P. P di sini adalah setengah, yang mana P merupakan peluang kejadian yang diharapkan. Peluang kejadian yang diharapkan di sini adalah menjawab dengan benar, dan hi adalah setengah, yang mana hi ini merupakan peluang atau probabilitas menjawab secara salah, yaitu juga setengah, karena dalam satu soal siswa menebak jawaban antara benar dan salah, jadi setengah-setengah. Selanjutnya, kita masukkan yang telah diketahui tadi ke dalam rumus distribusi binomial. Rumusnya yaitu n faktorial per x faktorial dalam kurung n min x faktorial p pangkat x hi pangkat n min z. Di sini dapat diketahui bahwa n faktorial adalah 10 faktorial per 8 faktorial dalam kurung 10 min 8 faktorial dikali setengah pangkat x-nya tadi adalah, yang mana x-nya tadi adalah 8. Selanjutnya dikali hi pangkat n min z. N di sini tadi kan 10. Selanjutnya z-nya itu n min x. N-nya tadi 10, x-nya adalah 8. Jadi 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Jadi setengah pangkat 2. Lalu 10 faktorial dapat dijabarkan menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial kali setengah pangkat 10, karena di sini tadi diketahui bahwa setengah pangkat 8 dikali setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat 10. Pangkat dikalikan pangkat sama dengan ditambahkan, jadi setengah pangkat 10. Dan 10 sama 2 faktorial dicoret menjadi 5, 8 faktorial sama 8 faktorial dicoret, dan dikalikan setengah pangkat 10. Hasilnya adalah 0,0439. Untuk materi yang selanjutnya adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson di sini adalah percobaan menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel acak X. Jumlah keluaran yang terjadi selama suatu selang waktu yang diketahui atau di dalam suatu daerah atau ruang yang ditentukan disebut sebagai percobaan Poisson. Sehingga sebuah percobaan Poisson dapat memunculkan pengamatan untuk perubahan acak X. Kemudian, untuk rumus distribusi Poisson, di sini dapat diketahui bahwa
P dalam kurung X sama dengan X sama dengan lambda pangkat X E pangkat min lambda per X faktorial. Dapat diketahui bahwa lambda adalah rata-rata terjadinya suatu peristiwa. Yang selanjutnya adalah E atau sering disebut bilangan alam atau bilangan natural atau bilangan Euler yang memiliki nilai 2,71828. Untuk yang selanjutnya adalah contoh soal distribusi Poisson. Diketahui probabilitas untuk terjadi syok pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi syok. Langsung saja kita bahas penyelesaiannya. Langkah yang pertama adalah mencari nilai lambda, yaitu dengan menggunakan rumus lambda sama dengan N kali P. Di sini N didapat dari jumlah orang yang dilakukan vaksinasi, yaitu sebanyak 4.000. Jadi nilai N adalah 4.000. Dan nilai P diperoleh dari probabilitas untuk terjadi syok pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Jadi nilai P sama dengan 0,0005 sama dengan 4.000 kali 0,0005 yaitu 2. Selanjutnya kita masukkan ke rumus P dalam kurung X sama dengan E pangkat min lambda pangkat X per X faktorial. Di sini X-nya tadi adalah 3, yaitu peluang tepat 3 orang akan terjadinya shock. P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 2,71828. 2,71828 ini merupakan nilai alam atau nilai natural dari E. Dipangkatkan min 2. Min 2 ini merupakan nilai lambda tadi. Dan selanjutnya adalah lambda pangkat X. 2 pangkat 3 per X-nya tadi 3. Berarti 3 faktorial. 3 faktorial dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Dan hasilnya adalah 0,1804. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu distribusi normal. Langsung saja ya, distribusi normal merupakan distribusi yang paling penting dalam bidang statistika karena menjadi acuan utama. Jenis ini juga digunakan sebagai acuan untuk menghitung beberapa fenomena yang sering ditemui dalam sehari-hari. Misalnya penghitungan tekanan darah, tinggi badan, hingga penjabaran nilai IQ pun bisa menggunakan distribusi normal. Nah, di sini dijelaskan bahwa distribusi normal merupakan probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penjabaran suatu variabel. Nah, dibuktikan sebuah grafik simetris yang disebut dengan kurva lonceng. Nah, saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Selanjutnya dalam menghitung distribusi normal itu terdapat rumus, yaitu Fx sama dengan 1 per sigma kali akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali X dikurangi min kuadrat per sigma, di mana sigma adalah standar deviasi atau simbangan baku, mu-nya adalah min atau rata-rata, E-nya adalah konstanta bilangan Euler atau 2,178, Pi-nya adalah konstanta Pi atau 22/7 atau mendekati 3,142857. X-nya adalah nilai dari variabel acak X. Namun perlu diketahui ya teman-teman, dalam rumus tersebut untuk mencari X, min dan sigma itu membutuhkan waktu yang lama jika digunakan dalam menghitung manual. Cara cepatnya bisa menggunakan software matematika atau software statistika ya.
itu bisa menggunakan rumus dengan mudah. Nah, untuk sesi kali ini kita dengan menghitungnya menggunakan rumus yang sudah distandarisasi atau yang disebut dengan standar baku dengan mengubah nilai variabel acak X tersebut menjadi Z, di mana Z adalah distribusi normal yang dikenal dengan standar baku, di mana minnya adalah 0, simpangan bakunya adalah 1. Rumusnya adalah Z sama dengan X kurangi rata-rata per simpangan baku dari X tersebut. Nah, untuk contohnya kita pelajari sesudah kita mempelajari membaca tabel distribusi normal. Selanjutnya, tabel distribusi normal. Nah, pada tabel di atas terdapat acuan pada baris dan kolomnya. Hal tersebut untuk memudahkan dalam menentukan nilai Z. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam menentukan nilai Z, yang pertama kita perhatikan dulu pada bagian kolom awal. Misalnya, kita akan menentukan nilai 0,65. Maka langkah yang pertama kita mencari pada baris 0,6 terlebih dahulu. Nah, jika sudah ketemu, kita perhatikan pada baris awal kita cari nilai 0,05. Nah, jika sudah ketemu, langkah yang terakhir kita tentukan titik temu atau sel dari baris dan kolom yang dimaksud dan diketahui bahwa nilai Z untuk nilai 0,65 adalah 2.422. Selanjutnya contoh distribusi normal. Diketahui suatu distribusi normal dengan nu-nya adalah 50 dan sigmanya adalah 10. Carilah probabilitas bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang sudah terstandar ya, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Rumusnya bahwa Z sama dengan X kurangi rata-rata per simpangan baku dari X tersebut. Di mana Z adalah standar bakunya. Min-nya adalah 0, simpangan bakunya adalah 1. Pertama kita cari nilai Z yang berpadaan dengan X1 45 dan X2-nya adalah 62. Nah, karena kita menggunakan rumus standar baku, maka kita ganti X1, kita ganti X1 kita ganti Z1. Kemudian X2 juga kita ganti menjadi Z2. Kita peroleh Z1-nya adalah 45, Z2-nya adalah 62. Kita cari dulu, Z1-nya adalah 45 dikali nu per sigma, atau Z1 sama dengan 45 dikali 50 per 10. Hasilnya adalah 0,5. Kemudian Z2-nya adalah 62 dikurangi nu per sigma, atau 62 dikurangi 50 per 10. Hasilnya adalah 1,2. Sekarang kita mencari pi-nya. Bahwa pi 45 kurang dari X kurang dari 62 sama dengan pi min 0,5 kurang dari X kurang dari 1,2. Nah, untuk mencari pi sudah ditemukan. Selanjutnya, min 0,5 dan 1,2 itu diperoleh dengan menggunakan tabel distribusi normal. Langkah-langkahnya pun sama dengan yang sudah kita singgung sebelumnya. Sebelumnya nilai pi kan masih menggunakan variabel X, di mana pi 45 kurang dari X kurang dari 62 sama dengan pi min 0,5 kurang dari Z kurang dari 1,2. Nah, kita ubah dulu. Kita ubah pi-nya dalam bentuk standar baku. Dan diperoleh pi Z kurang dari 1,2 itu dikurangi pi Z kurang dari min 0,5. Nah, 1,2 dan 0,5 sudah ketemu. Diperoleh bahwa 1,2 itu 0,8.849 dan 0,5 itu adalah 0,3.805. Nah, kita kurangi bahwa
0,8.849 dikurangi 0,3.805 itu hasilnya adalah 0,5.764.